Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur akan hal itu. Pada pagi hari ini, kami akan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh kami hidupi. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi teguran, boleh menjadi pengingat kami akan setiap tingkah laku kami di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang dewasa dalam Tuhan, yang takut akan Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Habakuk pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, dari keraguan menjadi iman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam kehidupan ini, kita seringkali mengalami kebingungan atau keraguan. Kebingungan dapat terjadi karena kita dituntut untuk memilih satu dari dua hal atau lebih yang sama-sama baik. Seringkali dalam kehidupan kita, apa yang kita yakini berbeda dengan realita yang kita hadapi. Inilah yang sedang dialami oleh Nabi Habakuk. Nabi Habakuk sedang mengalami kebingungan. Nabi Habakuk bingung karena apa yang dipikirkannya tentang Allah. Konsep teologinya berbeda, bahkan bertolak belakang dengan apa yang terjadi di hadapannya. Nabi Habakuk bingung sebab Allah yang dikenalnya sebagai Allah yang maha adil, hakim yang agung, namun mengapa sekarang Allah membiarkan bangsa Yehuda, umat pilihan Allah itu, melakukan kejahatan, kekerasan, dan penindasan? Apakah Allah sudah berubah? Tidak, Allah tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Apa yang dikatakan Alkitab tentang Allah, dosa manusia, dan penghukuman patut kita percayai, patut kita pegang sampai akhir hidup kita, sebab itu adalah kebenaran yang absolut. Kalau begitu, mengapa Allah tidak menghukum kejahatan dan dosa seperti yang diteriakkan Nabi Habakuk? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berkati oleh Tuhan, kita manusia, termasuk juga Nabi Habakuk, berpikir dalam kerangka berpikir yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita berpikir setelah melakukan ini, lalu selanjutnya ini, lalu itu, dan seterusnya. Kita berpikir setelah seseorang melakukan kejahatan atau dosa, maka orang tersebut akan dihukum. Berpikir seperti itu tidak salah, namun akan menjadi salah jika kita memaksakan pikiran kita kepada Allah. Apa yang dipikirkan Allah jauh berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Pikiran Allah, rancangan Allah itu sempurna, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jika Allah belum menghukum kejahatan dan dosa yang dilakukan seseorang, bukan berarti Allah melepaskannya dari hukuman. Hanya saja waktunya belum tiba.
Dalam ayat yang kelima, Allah menyatakan, "Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan." Tuhan seakan-akan ingin berkata kepada Nabi Habakuk, "Hai hambaku Habakuk, janganlah kamu terus-menerus berfokus pada masalahmu, pada kebingunganmu, pada keraguanmu, tetapi angkatlah wajahmu dan perhatikan apa yang akan kulakukan. Perhatikanlah perbuatanku yang besar, pekerjaanku yang ajaib yang akan membuat kamu heran, membuat kamu tercengang-cengang, yang tidak kamu percayai karena tidak akan pernah terpikirkan olehmu." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berkati oleh Tuhan, kebingungan dapat kapan saja masuk dan menginterupsi kehidupan kita. Banyak hal dalam kehidupan ini yang akan membuat kita bingung dan mempertanyakan kasih dan keadilan Allah. Namun, kebingungan-kebingungan, keraguan-keraguan kita bukan untuk menjatuhkan iman kita, tetapi merupakan ujian bagi iman kita, bagi kepercayaan kita kepada Allah. Mungkin tidak semua orang mengalami kebingungan-kebingungan seperti ini, namun jika suatu saat Allah mengizinkan kita mengalami kebingungan dan keraguan, jadikanlah itu sebagai batu loncatan yang membuat kita lebih dekat dengan Allah, membuat kita lebih percaya kepada Allah, membuat kita semakin berserah dan bersandar kepada Allah, dan memampukan kita untuk terus berjalan maju bersama Allah, meskipun kita tidak tahu apa yang di hadapan kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menegur, mengingatkan, mengoreksi hati dan pikiran kami. Kami mau belajar lewat keraguan, lewat kebingungan-kebingungan, lewat apa yang Tuhan perhadapkan dalam setiap kehidupan kami. Kami belajar untuk menjadikan hal itu sebagai batu loncatan kami untuk menjadi lebih dekat dengan Allah, membuat kami lebih percaya kepada Allah, dan membuat kami semakin bersandar kepada Allah. Mampukan setiap pribadi kami, mampukan untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar dimanapun mereka berada, dalam setiap usaha pekerjaan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap keluarga, anak-anak, pelayanan diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat serta